Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali menikmati hari karunia Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari hidup di dalam firman-Nya, agar kebenaran firman itu menjadi penuntun bagi kita. Mari berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Segala kemuliaan kami persembahkan kepadamu di pagi hari ini ya Allah, mensyukuri atas segala kebaikan-Mu di sepanjang malam yang lalu, boleh menikmati hari ini hari karunia Tuhan. Kami telah sedia untuk mengangkat berbagai tanggung jawab kerja kami di hari ini. Namun sebelum itu, kami mau bersekutu dengan firman Tuhan, menikmati hadirat Allah melalui kebenaran firman yang akan diperdengarkan di tengah-tengah kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kami, agar firman-Mu itu boleh menjadi bagian yang akan menjadi penuntun utama di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Allah, kami telah sedia mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada pagi hari ini satu bagian firman Tuhan akan kita renungkan bersama dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Dan saya akan membacakan ayat 21 dan 22. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Amin. Hidup suci menjadi tema perenungan bagi kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering mengatakan bahwa orang yang telah hidup beriman di dalam Yesus Kristus disebut sebagai jemaat yang kudus. Artinya bahwa telah dikuduskan melalui kehadiran pengorbanan Yesus Kristus untuk kemudian hadir di tengah-tengah dunia ini menyatakan karya di dalam Yesus Kristus sendiri. Tetapi kita yang kemudian telah hidup di dalam status sebagai murid-murid Kristus itu mau bertanya, benarkah kita telah menjalani kehidupan kita layaknya seperti murid Kristus yang punya hidup yang benar dan berkenan kepada Dia? Pembacaan kita pada pagi hari ini, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, memperjelas, sangat mempertegas kepada jemaat di Efesus dan juga kepada kita sekalian pada saat ini, tentang bagaimana hidup seorang yang telah ditersendirikan, telah ditebus melalui pengorbanan Yesus Kristus. Hidupnya tidak boleh lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Kristus. Hidupnya harus mencerminkan bagaimana Kristus ada di dalam dirinya. Melalui perkataan, melalui tindakan, melalui cara berpikir, melalui setiap keputusan-keputusan apapun dalam hidupnya sebagai seorang Kristen. Hidup sebagai seorang Kristen harus menjalani hidup yang berkenan kepada Allah, dengan menyatakan hidup yang berkomitmen, teguh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran apapun, tidak mudah diombang-ambingkan oleh hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi sesungguhnya kehidupannya haruslah hidup yang benar dan berkenan kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang dapat kita lalui dengan kekuatan kita sendiri. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa ada begitu banyak godaan di sekitar kita. Bahkan orang-orang yang telah mencap hidupnya sebagai orang Kristen puluhan tahun sekalipun, yang ada di sekitar kita menunjukkan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu apakah kita mau turut pada seperti apa yang mereka lakukan? Tentu tidak. Kita harus punya hidup yang berkenan kepada Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan. Hidup kita telah tersendirikan, hidup kita telah dikuduskan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, sikap hidup kita setiap hari yang mungkin masih jauh
dari hadapan Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau diingatkan untuk selalu hidup benar, untuk selalu punya hidup yang berkenan kepada Allah. Mari mohon pertolongan Roh Kudus agar kemudian kita dimampukan berkomitmen menjadi orang-orang yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah yang baik. Engkau telah menganugerahkan putra tunggalmu Yesus Kristus. Melalui pengorbanannya, kami telah dikuduskan. Hidup kami telah ditebus dari segala dosa-dosa kami, sehingga melalui karya penebusan itu, kami harus memberi kehidupan kami juga berkenan kepadamu. Hanya sayangnya Tuhan, seringkali kami lebih suka turut pada godaan dunia ini. Kami lebih suka turut pada pengajaran-pengajaran yang seringkali tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampunilah kami ya Allah. Sekiranya Roh Kudus terus menolong kami untuk hidup berkomitmen sebagai murid-murid Kristus yang telah ditebus, lalu hidup berkomitmen untuk punya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Setiap tanggung jawab kerja kami hari ini ya Allah, telah kami persiapkan untuk kami jalani. Kami mohon firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami dalam pekerjaan, dalam usaha, anak-anak kami dalam pendidikannya, dalam studinya. Tuhan menolong dan memberkati. Kiranya senantiasa dimanapun kami berada, firman-Mu menjadi penuntun bagi kami. Kami berpegang teguh hanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin kami agar benar bahwa kami menjalani hari ini dengan komitmen untuk menyatakan kasih, hadir menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan beri. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami bersyukur dan bersuka cita dengan yang menikmati pertambahan usia dalam sepanjang minggu ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau menolong dan memberkati. Semua itu kami jalani dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Yang sakit boleh dipulihkan, yang bersuka cita Engkau lengkapi setiap ungkapan syukur mereka. Kami berdoa untuk pelayanan yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini juga. Tuhan menolong dan memberkati, biarlah semuanya boleh kami jalani dengan penuh sukacita. Pelayanan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, ini kami datang berserah kepadamu. Sambut dan sempurnakanlah ungkapan syukur kami. Jawablah permohonan kami Tuhan seturut kehendak-Mu bukan kehendak kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian berada. Tuhan Yesus memberkati.